Berstatus sebagai pabrikan baru, tantangan besar menanti bagi Red Bull di musim 2026. Untuk pertama kalinya, dan memanfaatkan momentum regulasi baru, Red Bull membuat mesin sekaligus sasis mobilnya sendiri untuk berlaga di F1. Langkah berani ini merupakan komitmen besar Red Bull terhadap ambisi mereka untuk menjadi tim dengan kapabilitas sebesar Ferrari di masa depan. Bedanya adalah, jika Ferrari memang background-nya adalah perusahaan otomotif dengan sejarah mobil sportnya yang ikonik, sementara Red Bull merupakan perusahaan minuman kaleng. Proyek ini bermula dari rencana pelin-pelan Honda yang berniat cabut dari F1 namun tidak jadi. RBPT dibentuk pada awalnya adalah untuk mengembangkan mesin bekas Honda jika mereka benar-benar pergi dari F1 pada penghujung 2021 sampai regulasi baru diterapkan. Tapi dengan Max Verstappen yang juara dunia pada musim tersebut dan Red Bull yang menunjukkan momentum bagus, Honda memutuskan bertahan di F1 sampai sekarang. Namun ibaratnya karena terlanjur nyemplung, Red Bull tetap teguh dengan ambisinya bersama RBPT, yaitu menjadi tim F1 yang mampu memproduksi mesin sendiri dan berhasil menggandeng Ford sebagai partner untuk 2026. Tidak ada yang menyangka Red Bull bisa memproduksi mesin F1 sendiri dan bisa dibilang mereka memulainya dengan impresi yang sangat baik pada Shakedown Barcelona 2 pekan yang lalu. Baik Red Bull ataupun Racing Bulls, mereka sama-sama tak dapatkan masalah serius dan berhasil kumpulkan lebih dari 600 lap pertama bagi RBPT di sirkuit. Sempat ada problem minor di mobil Liam Lawson pada hari pertama, namun itu karena tim sedang mengetes fitur safety di mobilnya saat latihan start yang memicu sistem anti-stall aktif. Lebih dari itu, RBPT Ford memulai musim perdananya sebagai pabrikan dengan impresi yang sangat positif di aspek reliabilitas. Belum diketahui pasti seberapa kencang power unit ini, namun reliabilitas yang bagus adalah fondasi solid jika RBPT ingin mengembangkan mesinnya lebih jauh lagi. Melihat musim ini adalah debut Red Bull sebagai pabrikan, dan untuk pertama kalinya juga dalam 4 tahun terakhir, mereka tidak berstatus sebagai juara bertahan. Tentu, 2026 adalah tahun yang tepat untuk mereset segalanya. Tapi itu juga berarti satu hal, ekspektasi terhadap Red Bull tidak bisa terlalu tinggi seperti regulasi sebelumnya. Dari aspek sasis dan aerodinamika, kami percaya Red Bull masih jadi tim terbaik dengan pendekatannya yang selalu mendobrak batas serta eksekusinya yang masih tajam. Namun mesin adalah perkara berbeda, dan dengan regulasi baru yang diterapkan, semua hal bisa terjadi. Mereka tidak bisa mengembangkan mesin dengan pendekatan agresif atau serupa seperti aerodinamika. Mesin harus dibangun secara bertahap, yang mana di kasus ini adalah reliabilitas adalah fondasi paling kuat sebelum kemudian secara perlahan mulai menambahkan performa di dalamnya. Jika Red Bull bermain agresif dalam development mesin dengan prioritaskan tenaga yang powerful, maka reliabilitasnya bisa saja dikorbankan. Dan berkaca dari kejadian Renault, itu bukanlah fondasi yang bagus. Lauren Mackie sudah mewanti-wanti agar fans lebih bersabar terhadap semua kesulitan serta progres yang akan dilewati pada awal-awal musim 2026, yang menandakan jika Red Bull saja masih belum tahu pasti seperti apa arah dari power unit barunya nanti. Walaupun shakedown kemarin berjalan positif, Max Verstappen mengaku kalau masih banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, karena sebagai pabrikan anyar tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Red Bull berusaha menyurutkan skala ekspektasi, baik itu dari sisi internal ataupun dari sisi eksternal. Inilah mengapa mereka sendiri juga ikut terkejut dengan mulusnya shakedown Barcelona dan berhasil kumpulkan lebih dari 600 lap. Dalam jangka pendek, Red Bull tidak mau terlalu berharap tinggi terhadap performa RBPT dan akan fokus sepenuhnya dalam membangun reliabilitas, serta secara perlahan mulai mengejar performa. Sampai pertengahan musim, Mackie menegaskan kalau mereka belum melihat jika RBPT bisa bersaing dengan pabrikan berpengalaman, seperti Mercedes dan Ferrari. Alih-alih bersaing, Red Bull malah berpendapat jika mereka bakal banyak alami kesulitan di bulan-bulan pertama. Namun secara jangka panjang, terutama melihat bagaimana pekerjaan mereka di balik layar, ada kepercayaan diri yang sangat besar jika RBPT punya potensi untuk bisa membuat sejarah baru di F1 sebagai pabrikan mesin. Dipimpin oleh Ben Hodgkinson yang merupakan mantan Chief Engineer di divisi mesin Mercedes yang sempat dominasi F1 di awal era hybrid. Dia sudah membawa banyak sekali tambahan kapabilitas ke dalam sumber daya yang dimiliki Red Bull. Selama 8 bulan, dia bersama 700 karyawan di sana tidak pernah berhenti mengetes mesin perdana RBPT di fasilitas dyno dan terus-menerus lakukan tuning untuk memaksimalkan reliabilitasnya di sirkuit. Itu juga memanfaatkan privilege sebagai pabrikan baru yang punya kebebasan lebih banyak dalam mengetes serta mensimulasikan power unitnya.
Keberhasilan Christian Horner merekrut Hodgkinson dari Mercedes merupakan poin krusial bagi RBPT karena mereka bisa mendapatkan orang dengan level yang tepat dalam proyek ambisiusnya. Selain itu, hampir separuh dari karyawan RBPT adalah orang-orang yang pindah dari Honda. Ketika Honda memberi kabar jika mereka akan cabut dari F1 pada akhir 2021, banyak karyawan mereka yang sebenarnya sudah menjalin kontrak untuk pindah ke divisi RBPT, yang tujuan awalnya adalah mengembangkan mesin bekas pabrikan Jepang tersebut. Tapi karena tujuan RBPT berubah menjadi membuat mesin sendiri, otomatis terjadi transfer pengetahuan antara karyawan ex-Honda dan dikombinasikan dengan berbagai pengetahuan dari karyawan ex-Mercedes yang banyak juga direkrut. Jadi tidak heran jika suara mesin RBPT begitu identik dengan suara mesin Honda, karena banyaknya mantan engineer mereka di sana. Red Bull juga tak sembarang dalam merekrut engineer untuk proyek mesin perdananya. Dengan ambisinya yang besar, beresiko, dan tidak biasa, otomatis yang tertarik untuk bergabung ke proyek RBPT adalah engineer-engineer yang punya mindset serupa, serta cocok dengan kultur Red Bull yang berani berinovasi. Skala pengembangan mesin yang akan dihadapi sangatlah besar ke depannya. Di satu sisi, ini adalah tantangan besar yang diklaim akan penuh lika-liku yang akan menghambat performa Red Bull, setidaknya di tahun pertama regulasi baru. Tapi di sisi lain, sebagai pabrikan baru yang memulai segalanya dari nol, maka potensi dari improvisasi yang bisa didapat akan sangat besar. Dan mereka bisa dengan cepat mengejar ketertinggalan di aspek development mesin dari Mercedes atau Ferrari. Punya mesin sendiri juga berarti Red Bull memiliki kebebasan absolut untuk mengutak-atik mobilnya mau seperti apa, dan tidak punya hambatan integrasi terhadap arsitektur mesin dengan sasisnya. Kebebasan inilah yang bisa membuat Red Bull makin menjadi-jadi jika dilihat dalam jangka panjang, karena kita tahu sebagus apa mereka di aspek aerodinamika, dan andai RBPT sudah jauh lebih matang, performa di sirkuit pastinya juga mengikuti. Keuntungan lain bagi Red Bull sebagai pabrikan adalah mesin dan sasisnya dibuat di dalam satu bangunan gedung yang sama. Ini sama seperti Ferrari, yang semua pembuatan mobilnya dilakukan di satu kompleks Maranello. Berbeda dengan Mercedes yang sasisnya dibangun di Brackley, dan mesinnya sendiri dikembangkan di Brixworth, yang jaraknya terpisah 50 km. Menurut Hodgkinson, mesin dan sasis dibuat dalam satu kampus merupakan resep untuk sukses, karena tidak ada waktu delay terhadap pengambilan keputusan serta penyesuaian desain. Red Bull telah menyiapkan segalanya dengan begitu matang dalam perjalanannya menjadi pabrikan baru. Organisasi yang bagus, serta manajemen ekspektasi yang ternyata berbanding terbalik dengan sangat intensnya pekerjaan di balik layar, membuat Red Bull cukup menjanjikan di regulasi baru ini. Walaupun tidak akan instan, dan Max Verstappen mungkin juga harus bersabar, tapi selama RBPT bisa memberikan progres positif, maka tak ada alasan bagi pembalap Belanda tersebut untuk sekali lagi memberikan kepercayaan penuh kepada timnya. Proyek ambisius ini adalah warisan dari Christian Horner, yang awalnya banyak orang meragukan kalau Red Bull bisa menjadi tim pabrikan di F1, apalagi setelah dia dipecat tahun lalu. Tetapi Lauren Makis datang dengan sebuah sudut pandang baru yang sama sekali tidak mengubah mentalitas berani mendobrak batas dari Red Bull. Horner berhasil membangun sebuah kultur yang sangat kuat di Red Bull, bahwa satu-satunya tim ini bisa sukses adalah dengan bermain agresif, serta berani melawan pakem-pakem yang ada. Sementara Lauren Makis menyempurnakan itu dengan latar belakang engineeringnya, membantu tim dalam memahami setiap detail dari proyek ambisius yang mereka ambil. Namun sekali lagi masih terlalu awal untuk mengambil kesimpulan apakah RBPT Ford akan berjalan mulus atau tidak bagi Red Bull ke depannya. Semua itu tergantung ke bagaimana tim meramu formula yang tepat dalam setiap fase pengembangan mobilnya musim ini. Tapi dari impresi saat shakedown serta pendekatan yang prioritaskan aspek fundamental di mesinnya, tidak peduli bakal sesulit apa musim 2026 nanti, Red Bull sedang berada di jalan yang tepat untuk mempertegas sejarah mereka di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.